يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعد. قال الله تعالى في القرآن الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Ma'asyiral muslimin, a'azanallahu wa iyyakum. Pertama-tama marilah kita panjatkan segala puja dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang dengan limpahan rahmatnya pada malam hari ini kita masih bisa berjumpa, berkumpul untuk sama-sama mengkaji dan mengaji ayat-ayat suci Al-Qur'an dan sirah nabawiyah. Tak lupa salawat serta salam tercurah kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta seluruh keluarganya, sahabatnya dan siapapun yang mengikuti mereka dengan baik hingga akhir zaman kelak. Bapak Ibu yang sama-sama mengharapkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala, melanjutkan kajian kita tentang sirah nabawiyah. Insyaallah malam hari ini kita masuk ke sesi tentang Fathu Mekah atau pembebasan kota suci Mekah dari cengkraman kuffar Quraisy. Yang sebelumnya kita sudah membahas tentang Sulhul Hudaybiyah atau perjanjian Hudaybiyah, di mana itu merupakan perjanjian damai antara kaum muslimin di Madinah dengan musuh-musuh mereka yang ada di kota Mekah, Quraisy dan Bani Bakar. Dengan adanya Sulh Hudaybiyah ini otomatis ada dua poros kekuatan saat itu, poros Madinah dan suku Khuza'ah dibantu sama suku Khuza'ah. Kemudian poros Mekah, ya di situ ada orang Quraisy dibantu sama Diyar Bakar, ya, Bani Bakar, suku Bakar. Yang memang sebelumnya suku Bakar dan suku Khuza'ah terkenal sering saling menyerang satu dengan yang lain. Ma'asyiral muslimin, a'azallahu. Fathu Mekah ini terjadi di bulan Ramadan. Ya. Peristiwa ini terjadi di tahun 8 Hijriah. Berarti 8 tahun setelah Nabi tinggal di Madinah, baru Mekah bisa dibebaskan dari cengkraman kuffar Quraisy. Setelah Fathu Mekah atau pembebasan kota suci Mekah atau penaklukan kota Mekah, dari detik itu sampai hari ini dan sampai nanti hari kiamat insyaallah, kota Mekah akan menjadi selalu kota Islam yang terjaga, ya, yang terjaga kesuciannya, ya, dan kesakralannya. Dan terus terjaga tauhid, ya, di tanah suci tersebut. Jadi yang tadinya Mekah itu tempat kelahiran Nabi, awal mula beliau berdakwah, awal mula Islam lahir di Mekah, ini ditolak, ya, intimidasi, diboikot kaum muslimin, orang-orang Islam nggak bisa berdagang, nggak bisa ini. Bayangkan 13 tahun Nabi berdakwah di Mekah, pengikutnya hanya 100, tidak lebih dari 150 orang. Itu sudah laki-laki dan perempuan. Hanya segitu. Cuma 150. Tapi kalau pas hijrah ke Madinah, sudah di Madinah, oh jangan tanya. Bertambahnya semakin pesat karena di Madinah memang beliau disambut, dibaiat oleh masyarakat pribumi Madinah dari suku Aus dan Khazraj, bukan hanya sebagai pemimpin spiritual, sebagai seorang nabi dan rasul, imam di masjid, bukan. Nabi juga didaulat sebagai pemimpin negara di sana. Sehingga perkembangan dakwah Islam luar biasa. Kalau kita mendengar kisahnya Nabi berkirim surat kepada para raja Persia, Romawi, Bahrain dan raja-raja yang lain termasuk Mesir, Muqawqis Mesir saat itu terjadi di era Madinah. Di Mekah nggak ada.
yang ada tekanan, ya, Islamofobia gitu ya. Orang dibikin takut sama agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Maka dari itu Nabi pindah ke Madinah dan memang sudah diizinkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, 8 tahun setelah beliau di Madinah, ya, terjadilah peristiwa ini, namanya Fathu Makkah, pembebasan atau penaklukan kota suci Makkah. Ma'asyiral muslimin, a'azzalaikum. Ceritanya awal mula itu ada perjanjian damai, Sulhul Hudaybiyah namanya. Ada nota kesepakatan damai, ya, yang sudah diteken, ditandatangani oleh kedua belah pihak tahun 6 Hijriah. Ini peristiwanya tahun 8 Hijriah. Berarti sekitar 2 tahun lebih dikit ya, 2 tahunan lebih setelah perjanjian itu diteken kontrak, terjadilah Fathu Mekah. Harusnya kan nggak perang. Sudah perjanjian damai. Zaman dulu Pak, namanya perjanjian damai itu durasinya sama, 10 tahun, 10 bulan, dan 10 hari. Kebiasaan ini sampai di era beberapa ratus tahun setelahnya masih dipakai. Bahkan Jenderal Salahuddin Al-Ayyubi ketika berdamai dengan kerajaan Latin Yerusalem yang menjajah Palestina saat itu, perjanjian damainya juga 10 tahun, 10 bulan, 10 hari. Nah, ikhwatil iman a'azzalaikum, termasuk di antara nota isi perjanjian tersebut, siapa saja boleh dan diizinkan untuk bergabung. Kamu mau gabung sama kubunya kaum muslimin, mau gabung sama Mekah, boleh. Tadi saya katakan suku Khuza'ah bergabung bersama kaum muslimin, bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sedangkan Bani Bakr atau suku Bakar bergabung dengan orang-orang Quraisy. Dan notabene-nya dulu pada zaman jahiliyah terjadi pertumpahan darah antara dua suku ini, Khuza'ah dan Bakar. Satu milik Quraisy, satu milik bersama kaum muslimin. Otomatis kedua kubu ini melakukan gencatan senjata dong. Nggak boleh mengusik satu dengan yang lainnya. Perjanjian damai harus damai, kedamaian harus dijaga. Kaum muslimin sepakat, Nabi Muhammad juga memegang komitmen dengan perjanjian ini. Tapi subhanallah, secara licik Bani Bakr menggunakan masa perdamaian ini untuk ightial, untuk menyerang tiba-tiba di tengah kelengahan, bukan menyerang kaum muslimin, tapi menyerang rivalnya mereka, musuh bebuyutan mereka itu suku Khuza'ah. Dan suku Khuza'ah kan satu kubu dengan kaum muslimin, dengan Nabi Muhammad SAW. Diserang itu, banyak korban jiwa. Akhirnya datanglah utusan dari suku Khuza'ah menemui Nabi Muhammad SAW. Mereka ceritain secara detail kejadiannya bagaimana bla bla. Kami tidak menceritakan, soalnya nanti kalau diceritakan nanti mungkin sesi ini habis tentang menceritakan bagaimana berkhianatnya Bani Bakr kepada Khuza'ah. Namun singkatnya seperti itu. Mereka memberikan serangan tiba-tiba. Ya, setelah 2 tahun lebih damai, di saat lengah diserang tiba-tiba, dihabisin. Khuza'ah nggak terima, langsung mengirim delegasi ke Nabi Muhammad SAW di Madinah. Mereka menceritakan tentang bagaimana Bani Bakr atau suku Bakr ini berkhianat, melancarkan serangan tiba-tiba, ya. Dan yang lebih menjadi catatan bagi Nabi adalah ternyata, ya, orang kafir Quraisy, orang-orang kufar Quraisy itu juga bantuin dikit-dikit serangan ini. Harusnya kan ngelarang, sudah ada perjanjian damai, sudah ada Sulhul Hudaybiyah. Tapi Nabi tahu ada bantuan sedikit, ya bantuan senjata lah, nggak seberapa sama beberapa orang.
untuk membantu penyerangannya Bani Bakar ini kepada Khuza'ah. Gempar. Mekah gempar juga. Waduh, teman kita ngelanggar perjanjian. Udah kebakaran jenggot tuh orang-orang Mekah, udah bingung. Akhirnya pemimpin mereka Abu Sufyan berangkat ke Madinah. Datang ke Madinah menemui Nabi Muhammad SAW, memberikan penjelasan panjang kali lebar. Bla bla bla, maaf itu kan bukan kesalahan kami, itu yang salah Bani Bakar, bla bla. Dia sudah jelaskan panjang kali lebar ini itu bla bla bla. Tapi satu hal yang dilihat Abu Sufyan dan orang-orang di sekitarnya, Nabi nggak menanggapi omongannya Abu Sufyan sama sekali. Abu Sufyan sebagai pemimpin Mekah khawatir nanti kena batunya mereka. Jelas ini salah, Abu Sufyan ngerti ini salah ini. Akhirnya Abu Sufyan nemuin Abu Bakar radhiyallahu anhu, karena beliau tahu posisi Abu Bakar dengan Nabi itu sangat dekat. Ngelobi ke Abu Bakar, ini gimana lah, tolong bujuk nabimu lah, tolong bujuk pimpinanmu lah, supaya jangan nyerang kami, itu yang salah Bani Bakar, bukan kami yang di Mekah. Kata Abu Bakar, oh maaf saya nggak bisa. Sami'na wa ata'na sama Nabi. Nabi bilang serang Mekah besok, kami serang. Nabi bilang kami menyerang, membalas serangan Bani Bakar, kita ke Bani Bakar, kami ngikut apa kata Nabi. Waduh, Abu Sufyan masih belum puas. Akhirnya cari mantunya Nabi sekaligus sepupunya beliau, Ali bin Abi Thalib. Tolonglah Ali, aku nih orang tua datang dari Mekah untuk meredam peperangan yang bisa menumpahkan banyak darah, bla 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 bla. Dijelasin panjang kali. Ali nggak mau, bukan urusanku, jawabnya Ali. Kata Abu Sufyan, terus aku gimana? Mau mencari apa orang dalam yang bagaimana supaya aku bisa melobi Rasulullah SAW? Aku nggak tahu loh, dan aku nggak ngerti. Menurutku udah nggak ada solusi buat negerimu, karena kubu kalian yang melanggar perjanjian. Cuman gini ya Abu Sufyan, kamu kan pemimpin Bani Kinanah, kamu dihormati. Bilang aja banyak orang yang bakal melindungi kamu, maka bangkitlah ya Abu Sufyan. Kemudian Abu Sufyan berangkat, dan sebelum meninggalkan Madinah, beliau berdiri di depan Masjid Nabawi, beliau berteriak, hei orang-orang, aku sudah dapat perlindungan dari banyak orang ya, jadi jangan ganggu kami. Jadi dia pergi, dia udah bingung lagi, udah nggak bisa ngelobi. Nah setelah Abu Sufyan pergi, Nabi memerintahkan para sahabat untuk kumpul, senior sahabat dulu kumpul. Halifuna atau teman kita sudah dikhianati, dan kita tidak bisa tinggal diam. Siapkan segala sesuatunya untuk kita menyelesaikan kezalimannya orang-orang Mekah. Nabi nggak menyerang Bani Bakar, padahal yang salah Bani Bakar kan, karena mereka udah dianggap satu, seperti Khuza'ah dengan kaum muslimin sudah dianggap satu kubu. Nabi udah nggak ngelihat mana yang salah, itu kubu sana ya, sana yang akan saya serang. Dan kepentingan Nabi dengan Mekah, bukan dengan suku Bakar. Intinya Nabi mengajak para sahabat untuk melakukan penyerangan tiba-tiba ke kota suci Mekah. Sampai Nabi berdoa gini, ya Allah, buatlah Quraisy Mekah ini, Quraisy yang ada di Mekah, tidak bisa ngelihat dan tidak bisa mendengar kabar tentang rencana kami yang pengen menyerang mereka tiba-tiba. Sampai Nabi berdoa seperti itu, karena Nabi menjaga kerahasiaan ini sangat rahasia.
Jangan sampai Mekah, orang-orang Mekah dengar rencananya Nabi. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam peristiwa perencanaan Nabi untuk penyerangan Mekah, tiba-tiba ada pelajaran penting yang bisa kita petik, ya. Bahwa kaum muslimin boleh membatalkan perjanjian damai, ya, dengan orang-orang non-muslim ketika memang mereka yang terlebih dahulu berkhianat. Dan pembatalan perjanjian damai ini harus dilakukan seimbang, nggak boleh sepihak, tapi masing-masing pihak harus sama tahu. Jadi misalnya gini ya, suku Bakar mau nyerang Khuza'ah, minimal ada utusan dari suku Bakar atau dari Mekah, Quraisy Mekah ke Madinah, bilang, perjanjian damai kita batalin lah ya. Soalnya ini Bakar mau nyerang Khuza'ah, jadi kita batalin dulu ya sementara ini. Kasih tahu dong. Jadi kan jelas, pihak-pihak yang terkait jelas dan bersiap. Itu boleh. Allah Subhanahu wa taala berfirman di surat Al-Anfal, "Wa imma takhafanna min qaumin khiyanatan fambith ilaihim ala sawa." Innallaha la yuhibbul khainin. Jika Anda khawatir akan terjadinya pengkhianatan, ya, dari suatu kelompok yang sudah kita kerjasama perjanjian damai dengan kelompok itu, maka kembalikanlah perjanjian itu kepada mereka dengan sama-sama tahu. Udah ya, kita jangan damai dulu lah, kita batalkan kontrak damai ini. Kenapa? Saya merasa nggak nyaman, saya merasa kayak ada feeling gak nyaman. Sudah, semuanya harus tahu. Batal, kalau sana tahu ini juga batal sudah. Jadi sini bersiap, sana juga bersiap. Innallaha la yuhibbul khainin. Karena Allah, ya, tidak menyukai orang-orang yang berkhianat. Khianat dosa besar. Bukan cuma masalah perjanjian ini, ya, termasuk mengkhianati akad suci pernikahan. Dosanya double, ya enggak? Segala macam bentuk khianat dalam pernikahan tidak diterima. Ketika dua insan sudah disatukan dalam janji suci, maka keduanya harus saling menjaga. Hunna libasul lakum wa antum libasul lahunna. Ya, ikhwatul iman, a'azallahikum. Maka perselingkuhan termasuk dosa besar. Bukan cuma zina, tapi juga masuk dalam kategori pengkhianatan. Jadi double dosanya. Kita sebagai seorang muslim tidak boleh berkhianat. Makanya Bapak Ibu, kalau kita cek sejarah kita, bagaimana negara-negara Islam itu melakukan perjanjian damai dengan negeri-negeri yang non muslim, mereka komitmen dengan perjanjian damai ini. Yang sering berkhianat pihak sana. Contoh ketika Jenderal Salahuddin Al-Ayyubi melakukan perjanjian damai dengan tadi ya tentara salib yang sedang menjajah Palestina, kaum muslimin komitmen, tapi ternyata muncul oknum-oknum dari mereka yang merusak perjanjian damai ini, ya. Beberapa pemimpin mereka, kayak dulu Renaldo Chatilan, kan tokoh-tokohnya waktu itu yang ikut juga menjarah kafilah haji kaum muslimin. Padahal itu di masa perdamaian. Di situ Salahuddin nggak terima. Ya, disitulah awal mula terjadinya perang Hittin. Ma'asyiral muslimin, a'azallahu wa iyyakum. Nah, ini kan sudah disiapin sama Rasulullah nih dan kaum muslimin. Rasulullah berjaga-jaga dan mewanti-wanti sama semua sahabatnya, jaga informasi ini, jangan sampai ke telinga musuh. Bahkan untuk menjaga kerahasiaan ini, Rasulullah mengutus satuan pasukan elit khusus, jumlahnya ada 80 orang, menuju ke perkampungan Dzul Khashab dan Dzul Marwah di awal Ramadan. Buat apa? Agar ada anggapan bahwa beliau hendak menuju ke tempat tersebut. Biasalah ya, pemimpin negara mau kemana kan disterilkan dulu tempatnya, dipastikan aman dulu.
Nabi ngirim pasukan elit khusus ke kampung Dzul Khasyab dan Dzul Marwah. Jadi orang taunya Nabi mau berkunjung ke dua perkampungan ini, bukan ke Mekah. Itu salah satu trik Nabi. Jadi pemimpin harus cerdas, harus punya banyak opsi dan pilihan dan rencana. A nggak bisa, punya rencana B. B nggak bisa, masih pada C, dan seterusnya. Cuman ini ada salah seorang sahabat Nabi, dia termasuk dari kalangan muhajirin, berarti orang asli Mekah yang pindah ke Madinah. Namanya Hatib bin Abi Balta'ah. Hatib bin Abi Balta'ah. Intinya nulis surat ke keluarga angkatnya di Mekah bahwasanya Nabi berangkat mau memberikan serangan dadakan ke kota Mekah. Suratnya digiling dilinting gitu ya Pak. Terus dimasukin di rambut perempuan yang dikepang dulu Pak. Kan kepang, terus dimasukin di situ. Perempuan ini udah dibayar sama Hatib bin Abi Balta'ah. Perempuan ini mau pergi ke keluar lah intinya. Ya perempuan mau pergi keluar ya kan pasukan Islam gak ada yang curiga. Nah, ikhwatal iman azallaikum, Allah Subhanahu wa taala lewat perantara malaikat Jibril memberikan kabar ini kepada nabinya bahwasanya ada wanita yang menyimpan surat tentang rencanamu itu. Ya. Yang akan diberitakan kepada penduduk Mekah atau orang di Mekah. Akhirnya Rasulullah mengutus dua orang kepercayaannya, Ali dan Al-Miqdad, mengejar perempuan yang bawa surat ini. Ya, karena Nabi seorang Rasul, ya, jadi ditopang oleh Allah SWT. Setelah Ali dan Miqdad berhasil menemukan perempuan itu, dicegat ya, terus diminta suratnya. Awal mulanya perempuan itu bohong. Loh, saya nggak bawa surat, saya cuma mau pergi ke kota ini. Ya. Saya nggak. Silakan. Akhirnya Ali memeriksa hewan tunggangannya sama barang-barang yang ada di situ. Ternyata Ali dan Al-Miqdad radhiyallahu anhuma tidak menemukan sepucuk surat yang dimaksud oleh Rasulullah SAW. Kata Ali, demi Allah, Rasulullah nggak pernah bohong dari zaman dulu sampai sekarang, dari zaman sebelum menjadi Nabi sampai sekarang. Kamu yang bohong. Ya. Keluarkan surat itu sekarang atau kami telanjangi Anda, karena Anda sudah berbohong. Perempuan itu kaget dan bingung. Akhirnya karena sudah takut, dia keluar, dia buka ikatan itu apa namanya, kepangnya itu, diambillah sepucuk surat itu. Nah, barang bukti itu dibawa sama Ali dan Al-Miqdad ke Rasulullah SAW. Jadi langsung menyerahkan surat tersebut. Nabi buka dan di bawahnya tertera nama yang bukan orang asing, sahabat beliau, Hatib bin Abi Balta'ah. Kaget Nabi dan para sahabat juga kaget. Tapi Nabi orangnya bijak. Kalau kita sudah serahkan masa, habisi Hatib. Nabi manggil Hatib dan bertanya langsung, ya, dengan tenang, ya. Kenapa kamu ngirim surat ini ke sana? Ada apa? Jangan buru-buru menuduh aku ya Rasulullah. Demi Allah aku beriman kepada Allah dan kepadamu, ya. Aku enggak murtad, aku enggak mengubah agamaku. Cuman aku ini dulu anak angkat di tengah keluarga Quraisy yang kaya raya. Aku bukan siapa-siapa, ya. Tapi di sana aku dibesarkan, dididik, sampai aku menikah dengan orang Mekah, sampai punya anak, punya istri, punya harta, punya properti. Saya punya hutang budi dengan keluarga saya di sana. Kalian orang-orang asli Mekah punya kerabat banyak di sana yang mungkin bisa saling melindungi. Namun keluarga angkatku keluarga kecil.
Aku pengen mereka itu terselamatkan. Tujuanku pribadi hanya mereka. Sampai bahkan ya, oleh karena itu aku ingin ada orang yang bisa melindungi kerabatku di sana. Sontak Umar bin Khattab bilang sama Nabi, ya Rasulullah, izinkan aku ya nyikat nih orang satu. Munafik dia telah berkhianat kepada Allah dan Rasulnya. Terus Nabi cuman bilang, nggak melarang, nggak menolak omongannya, cuma Nabi menimpali dengan kata-kata, Hatib ini teman kita yang sudah ikut perang Badar. Semua langsung terdiam. Sedangkan Allah bilang sama pasukan Badar, berbuatlah sesuka kalian karena kalian telah saya ampuni. Setelah dengar itu semuanya diam. Umar pun nangis dan bilang, Allahu a'lam wa rasul. Allah dan Rasulnya lebih tahu. Sudah diam Umar. Nah, ngobrol lagi Rasulullah, udah nggak panas kan panas. Umar udah marah, udah kesel banget nih sama yang namanya Hatib. Ya pengen digiles rasanya. Tapi Rasulullah bilang, Hatib ini ahlu Badar, ikut sama kita loh di perang Badar. Orang yang ikut di perang Badar bukan orang sembarangan, Pak. Orang yang jelas beriman. 300 melawan 1000, Pak. Perang pertama saat itu. Nah, jadi Hatib menegaskan kembali dengan membocorkan rahasia ini, ya, dia itu bisa dapat perlindungan, keluarganya dia, yang keluarga yang mengangkat dia di Mekah itu bisa dapat perlindungan dari orang-orang Quraisy yang punya keluarga besar, yang punya pasukan lebih banyak, sedangkan keluarga angkatnya tuh nggak ada apa-apa. Nah, termasuk juga anak istrinya Hatib masih di Mekah. Anak istrinya beliau masih di Mekah saat itu. Perbuatan ini dianggap oleh sebagian sahabat Rasulullah sebagai bentuk pengkhianatan dan dianggap loyal kepada orang-orang kafir karena dunia. Dan Allah Subhanahu wa taala menurunkan surat ayat Al-Mumtahanah ayat 1 terkait masalah Hatib ini. Ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidhu aduwwi wa aduwwakum awliya. Wahai orang-orang beriman, Allah memberikan nasihat dan arahan kepada orang-orang yang beriman. Berarti di ayat ini Allah juga masih menetapkan bahwasanya Hatib itu orang beriman. Wahai orang yang beriman, la tattakhidhu aduwwi wa aduwwakum. Jangan kalian jadikan musuhku dan musuh kalian ya auliya, teman, atau kalian berikan loyalitas kepada mereka. Tulquna ilaihim bil mawaddah. Kalian beri rasa cinta kalian, loyalitas kalian kepada mereka. Sedangkan mereka memusuhi agama Islam, memusuhi kaum muslimin. Nah, dari ayat ini juga ikhwatul iman, banyak para ulama menegaskan kepada kita nggak boleh memberikan loyalitas kepada negara Zionis yang telah menjajah kaum muslimin di Palestina dengan alasan apapun. Ya, mereka tetap nggak bisa kita loyalitas. Perjanjian damai boleh, tapi bukan berarti kita loyal kepada mereka, berikan simpati kita kepada mereka, sedangkan mereka penjajah, pembunuh dan pembantai saudara-saudari kita di Palestina, khususnya di jalur Gaza. Wa qad kafaru bima ja'akum minal haqq. Kata Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang memusuhi kaum muslimin saat itu mereka telah kufur. Mereka enggak mau beriman kepada Al-Qur'an yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Yukhrijuna Rasul, bahkan mereka telah mengusir Rasulullah dari Mekah, mengintimidasi kaum muslimin di Mekah, memerangi dakwah Islam di Mekah, dan juga memerangi kalian kan sampai detik ini.
wa iyyakum an tu'minu billah, ya. Nah, jadi ini penting untuk diperhatikan ketika kalian masih punya iman. Ikhwatul iman azzallakum, dari sini kita juga bisa menggarisbawahi sebuah pelajaran penting dari kisahnya Hatib bin Abi Balta'ah. Yang dilakukan Hatib itu sebuah kesalahan, ya. Bisa dikategorikan dosa besar, bisa juga. Karena memberikan loyalitas terhadap orang-orang yang memberikan ancaman atau memerangi kaum muslimin, ya. Tapi pelakunya nggak boleh divonis kafir. Oh, berarti ini kafir kayak dia? Nggak bisa, ya. Selama loyalitas ini tidak menyebabkan kecintaan karena agamanya, maksudnya kecintaan karena agama musuh gitu, ya. Dia masih muslim, masih mencintai agamanya. Dan ikhwatil iman a'azallakum, panggilan di awal ya ayyuhalladzina amanu menunjukkan status mereka yang melakukan hal seperti ini masih dalam kategori muslim atau beriman, ya, dan nggak boleh dikatakan sebagai seorang kafir. Itu kisahnya pengkhianatan, ya. Ada aja, ya, sudah direncanakan matang, ada aja kejadian yang terjadi. Kita lanjutkan ke Madinah, berarti kan kisah setelah Hatib bin Abi Balta'ah kisahnya selesai, Rasulullah dan kaum muslimin melanjutkan persiapan. Di hari yang sudah ditentukan, Rasulullah keluar dari kota Madinah bersama berapa? 10.000 sahabat. Ya, nggak tanggung-tanggung, 10.000 sahabat Nabi yang semuanya siap untuk melakukan agresi militer alias serangan dadakan ke kota Mekah. Sebelum berangkat, Rasulullah memberi amanat kepada Abdullah bin Ummi Maktum. Beliau orang yang sudah tua dan buta, ya, untuk azanin masjid, untuk ngimamin sholat gitu kan. Kan orang-orang tua yang sudah lanjut usia, yang memang maaf kemampuan fisiknya sudah sangat tidak layak, ya tidak boleh ikut. Sama anak yang di bawah umur nggak boleh ikut. Perempuan juga nggak boleh, kecuali perempuan yang memiliki kapasitas seperti kayak keperawatan, kedokteran, bisa dapur umum, itu boleh ikut. Dan itu sangat dibatasin. Dan harus ada mahramnya dari keluarganya yang juga ikut pasukan tersebut. Ma'asyiral muslimin a'azallahu wa yakum, berangkat ini pasukan. Di tengah jalan Rasulullah bertemu dengan Al-Abbas. Siapa Al-Abbas? Pamannya Nabi, ya. Terus Nabi nanya, mau kemana Pak? Mau kemana? Aku mau ke Madinah. Mau ngapain? Aku mau menyatakan bahwasanya aku sekarang bersaksi tiada Tuhan selain Allah dan engkau wahai ponakanku adalah utusan Allah. Senang sekali Rasulullah mendengar berita ini, ya. Kemudian jalan lagi sampai di kota Abwa. Rasulullah berjumpa dengan sepupu-sepupunya di sana. Ada Ibnul Harith, ada Abdullah bin Abi Umayyah. Yang dua orang ini dulu getol banget memusuhi Rasulullah dan kaum muslimin. Dulu itu pentolan banget, preman gitu ya sama umat Islam. Tapi mereka itu juga mau bertemu Nabi, cuman ragu, ingin menyatakan masuk Islam. Dengan penuh kelembutan Nabi menerima taubat mereka dan keislaman mereka. Sampai Nabi bilang sama Ibnul Harith, ini sepupunya, yang memang ya terkenal kayak preman lah ya, aku harap setelah kamu menjadi seorang muslim, kamu bisa menggantikan posisinya Hamzah. Hamzah itu siapa Bapak Ibu? Hamzah itu pamannya Nabi yang gugur di pertempuran Uhud. Dan Hamzah ini ya juga jagoan gitu ya. Gak ada yang berani ngutak-ngutik Hamzah dan Umar, dua orang ini. Ketika semua orang diganggu karena keislamannya di kota Mekah, termasuk Rasulullah, tapi ada dua sosok yang gak berani diganggu, yang orang-orang gak berani ganggu. Hamzah pamannya Nabi dan Umar bin Khattab. Semua orang masuk Islam menyembunyikan keislamannya waktu di Mekah. Jangan sampai ketahuan, karena efek sosialnya berat. Bahkan seorang anak akan menyembunyikan keislamannya dari orang tuanya
Karena kalau ketahuan diusir dari rumah jadi gelandangan. Kalau enggak dipasung di belakang rumah. Pasung tuh yang diikat dulu. Kasih makan cuma 2 kali sehari. Itu pun sekedarnya. Terus disuruh gimana? Mau kembali ke agama nenek moyang atau ngikutin agamanya Muhammad? Kayak gitu. Ini fakta sejarah yang terjadi di Mekah. Jadi orang masuk Islam itu lebih banyak menyembunyikan. Kecuali 2 orang. Terang-terangan, lu pada tahu nih, aku sekarang Muslim. Mereka semua diam, nggak ada yang berani ngelempar batu, ngelempar kotoran. Karena ini 2 orang nih jagoan. Nah, Ibnul Harith ini juga lumayan lah jagoan. Makanya Rasulullah berharap ketika sudah menjadi seorang Muslim, dia bisa menggantikan posisinya Hamzah bin Abdul Muttalib. Kemudian sampailah Rasulullah lanjut perjalanan sampai di Marra Dhahran, dekat dengan Mekah. Ini sudah posisinya dekat dengan Mekah. Beliau memerintahkan bikin tenda istirahat. Sama perintah berikutnya, setiap orang, setiap pasukan, satu pasukan nyalakan 1 obor. Ya, bayangkan itu kayak apa ya? 10.000 obor di tengah kegelapan. Ini bukan kayak zaman sekarang, Bapak Ibu banyak lampu, nyalain obor nggak kelihatan, masih terang lampunya. Tapi zaman dulu nggak ada lampu, gelap. Kalau udah malam udah habis maghrib gelap. Itu 10.000 orang nyalakan 10.000 obor. Dari Mekah ke Jauhan kelihatan menyala-nyala kan? Itu salah satu trik Nabi juga, biar kaum muslimin terlihat wibawanya. Nanti kalau memang kita nggak selesai, bisa kita lanjut part 2 di pertemuan berikutnya. Kami persilahkan muadzin untuk azan terlebih dahulu.
Baik, kita lanjutkan. Setelah beliau sampai di Marra Dhahran yang sudah di dekat Mekah, kan beliau memerintahkan 10.000 sahabat juga menyalakan obor ya. Jadi ada obor 10.000 di situ di malam itu. Pasti akan terlihat indah ya. Tapi bukan masalah indahnya ini ya. Bukan pameran apinya, tapi dari kejauhan itu menandakan bahwa ada banyak pasukan. 1.000 aja udah kelihatan banyak, ini 10.000. Pasti orang Mekah akan gentar, akan mikir ada apa ini. Malam itu setelah Abbas bertemu Nabi dan menyatakan keislamannya, Abbas balik lagi ke Mekah, naik Bighal. Bighal itu hasil perkawinan silang antara keledai dan kuda. Kalau keledai kan kecil ya Pak. Kalau keledai itu kecil ya. Dan memang jinak banget seperti kucing. Keledai itu kalau sudah dilatih bisa jalan sendiri. Kalau saya dulu zaman di Mesir, saya lihat sendiri beberapa petani setelah panen apa gitu, dia naikkan hasil panennya, keledainya itu suruh pulang sendiri dia. Tahu jalannya belok-beloknya di mana. Sampai rumah. Kita gangguin, tetap tahu lokasinya dia, masya Allah. Nah ini Bighal lebih tinggi karena ini hasil silang antara keledai dan kuda, tapi tidak setinggi kuda. Nah Bighal itu milik Nabi, diberikan kepada Abbas untuk kembali ke Mekah. Beliau menyuruh Al-Abbas pamannya supaya bilang ke penduduk Mekah yang minta aman, cari aman, segera temui Nabi Muhammad SAW. Yang mau cari aman, segera temui Nabi Muhammad SAW. Minta jaminan keamanan. Kemudian di saat Al-Abbas sedang memberikan pengumuman kepada penduduk Mekah masalah ini, tiba-tiba dia dengar Abu Sufyan sama temannya Budail itu sedang berbincang-bincang masalah yang api unggun 10.000 itu kan banyak sekali ya, besar sekali. Terus Abu Sufyan melihat Abbas, ada apa kamu Abbas mutar-mutar Mekah? Saya disuruh Rasulullah. Nah Abbas di sini sudah nggak ngomong Muhammad ponakanku, tapi dia ngomong Rasulullah. Berarti Abbas sudah masuk Islam. Ditanya sama pemimpin kota, Abu Sufyan kan posisinya kayak wali kota ya, wali kota Mekah saat itu. Kamu ngapain Abbas keliling malam-malam begini? Saya di sini disuruh Rasulullah SAW ngasih tahu yang kepengen dapat jaminan aman sekarang menemui Nabi Muhammad SAW. Nah, habis itu Abbas bilang, sungguh demi Allah akan ada keburukan besar yang menimpa masyarakat Quraisy kalau mereka gak mau beriman kepada Rasulullah SAW. Kalau mereka gak segera minta jaminan kepada Rasulullah SAW. Akhirnya kan Abbas menawarkan ke Abu Sufyan nih, wali kota Mekah, ayo bonceng aku, kita temuin Nabi. Terus tanpa pikir panjang, mungkin Abu Sufyan udah takut yang lihat begitu banyaknya. Dia langsung bonceng Abbas menuju Nabi Muhammad SAW.
ketika mau masuk, udah mau masuk ke mendekati kemahnya Nabi, Umar bin Khattab lihat, "Woi, ngapain tuh Abu Sufyan kesini?" Kata Abu Sufyan, "Cepetan, kalau bisa kita ketemu Nabi dulu sebelum ketemu Umar nih. Kalau udah ketemu Umar dulu ya disikat dulu ya sama Umar ya." Akhirnya Abbas mempercepat langkahnya, birolnya, kendaraannya, sampailah dia bertemu dengan Rasulullah SAW. Ini baru masuk ya, baru masuk ke tempat Nabi, tiba-tiba Umar masuk. Ini baru mau ngomong ya Abu Sufyan, Umar langsung masuk. "Ya Rasulullah, izinkan saya nyikat orang ini nih, ngabisin orang ini nih. Ini dedengkotnya kota Mekah ini yang memerangi kaum muslimin." Kata Rasulullah SAW, ya. Sebelum Rasulullah menjawab omongannya Umar, Abbas bilang, "Maaf ya Rasulullah, saya sudah memberikan jaminan keamanan ke beliau." Nah, dalam adatnya orang Islam, ketika dia sudah memberikan jaminan keamanan ke seseorang yang non muslim, maka kaum muslimin yang lain harus menghargai itu. Bahkan dalam ayat Al-Quran, fa'ajirhu hatta yasma'a kalam Allah. Saya lupa awalnya. Intinya kalau ada wa nistajara ahadun minal musyrikin, kalau ada orang musyrik atau orang kafir minta perlindungan, bolehlah kamu berikan dia perlindungan. Barangkali dengan perlindungan kamu dia mau mendengar ayat Al-Quran, barangkali dengan perlindungan kamu dia mau memeluk agama Islam. Kemudian Rasulullah bilang sama Abbas, "Kembalilah kamu ke kemah, besok pagi datang ke sini lagi." Akhirnya Abbas sama Abu Sufyan masuk ke kemahnya Abbas, ya. Tapi kan mereka nggak bisa tidur. Celaka nih, kok Nabi nggak langsung terima kita? Padahal kita Abu Sufyan mau ngobrol sesuatu gitu ya, ya minta jaminan keamanan lah, apalah gitu ya. Terus Abbas nambahin, "Kamu sih jadi orang kafir terus, gak mau percaya Allah sebagai Tuhan yang berhak disembah, gak mau percaya bahwa beliau adalah utusan Allah, celaka kamu." Tambah Abu Sufyan, "Wis, jauh-jauh hari aku sudah menduga, andaikan ada sesembahan selain Allah, tentu aku tidak membutuhkan sesuatu apapun setelah ini." Kemudian Nabi mengatakan kepada Abu Sufyan ketika mau pergi ke kemahnya, "Wahai Abu Sufyan, celakalah kamu. Bukankah ini sudah saatnya kamu mengakui aku, ya, utusan Allah? Bi abi wa ummi, demi ayah dan ibuku sebagai jaminanmu, ya. Kalau mengenai masalah ini di dalam hatiku masih ada sesuatu yang mengganjal." Jadi Abu Sufyan ada ketertarikan masuk Islam, tapi ada yang mengganjal di hatinya. Sama Abbas tambah di olok-olok, "Oh, wah, kamu memang benar-benar ya bandel ya. Masuk Islam aja masih repot, masih ada yang ganjel, masih apa? Cepat sebelum kamu celaka," gitu. Akhirnya di hari itu juga, di malam itu Abu Sufyan bersyahadat, "Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu annaka Rasulullah." Dan aku bersaksi bahwa engkau adalah utusan Allah. Di saat itu besok paginya Rasulullah bilang sama Abu Sufyan, "Dan sana kamu kembali ke Mekah. Sampaikan pesan saya, 3 pesan saya. Yang masuk ke rumahnya, menutup pintu dan jendelanya aman, tidak kami serang. Yang masuk ke rumahnya Abu Sufyan, wali kota Mekah, aman, tidak saya serang. Tapi yang di luar, jangan salahkan kami kalau kami menyerang." Akhirnya Abu Sufyan sama Abbas bergegas menuju Mekah sebelum pasukannya Rasulullah sampai ke Mekah untuk menyampaikan pesan ini. Ma'asyiral muslimin, a'azallahu wa iyyakum. Maka Abbas dan Abu Sufyan melewati barisan-barisan pasukan tadi ya. Dan setiap barisan itu biasanya perwakilan dari suku ini, dari negeri ini, dari wilayah ini, sebagai bentuk loyalitas mereka kepada Islam dan Rasulullah SAW.
Nah, Abu Sufyan nanya, ini kamu dari suku apa? Dari suku. Dijawab semua. Satu semua, hampir semua suku seantero Jazirah Arab sudah memeluk agama Islam. Kita yang satu suku sama Nabi, satu keluarga sama Nabi, satu kota dengan Nabi, masih ngeyel ya. Ma'asyiral muslimin, azallahu wa yakum. Setelah agak jauh dari pasukan, Abu Sufyan melihat segerombolan pasukan besar, ya. Dan dia tanya sama Abbas, ini mereka siapa? Abbas bilang, itu adalah Rasulullah SAW bersama pasukan khusus mereka. Siapa? Orang-orang muhajirin di barisan kanannya, dan sebelah kirinya orang-orang Ansar. Muhajirin itu orang-orang yang pindah imigran ke Madinah. Kebanyakan mereka aslinya dulu Mekah. Sedangkan Ansar pribumi Mekah. Bendera Ansar dipegang oleh Sa'ad bin Ubadah karena itu pemimpin mereka. Ikhwatul iman, a'azallahu wa yakum. Kata Abu Sufyan, wah ini bisa hari pembantaian kota Mekah. Habis ini Mekah. Akhirnya Abu Sufyan lebih mempercepat langkahnya dengan Abbas memasuki kota Mekah. Ikhwatul iman, a'azallahu wa yakum. Bahkan perkataannya Abu Sufyan ini disampaikan ke Rasulullah SAW. Kata Rasulullah, bukan pembantaian. Justru ini hari pensucian Ka'bah dari 360 berhala. Bayangkan Bapak Ibu, sebelum Fatu Mekah, Ka'bah itu dalamnya ada 4 berhala besar atau 5 kalau nggak salah. Itu sekitarnya ada banyak. Ada yang terbuat dari kayu, batu, tepung, macam-macam. Itu disembah sama orang-orang. Waktu Fathu Mekah masuk, semua berhala yang disembah, patung-patung tersebut dihancurkan oleh kaum muslimin. Karena itu sesembahan, dianggap sebagai dewa atau Tuhan oleh masyarakat pagan jahiliyah saat itu. Ikhwatul iman, a'azallahu wa yakum. Sudah qomat. Insyaallah kita akan lanjutkan part keduanya di pertemuan berikutnya. Jazakumullah khairan katsira. Mari kita tutup dengan bacaan hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.